Nah pas udah di ke bawah tuh, bodinya luar biasa tuh. Habis itu saya di situ. Nah pas lagi kata dia gini, bang punya abang kok kecil. Wah sialan banget nih. Ini kurang nih. Udah diem lo gitu. Udah kita ngeswe aja Ya, gitu. Bang Grandong kecil. Dikit. Masuklah ke situ tuh pelan-pelan. Sampai 3 kali baru tuh bisa masuk dikit. Dia teriak-teriak gitu kan. Tuh. Saya paksa dorong tuh. Trepet. Gitu kan. Suaranya kan robek gitu kan. Langsung saya terus tuh. Wah. Dia ampun gitu kan. Kenapa? Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya sudah kehadiran seorang narasumber, seorang lelaki tampan yang masa mudanya pernah menjelajahi beberapa wanita lah gitu ya. Sebutannya aja Grandong, saking geragasnya. Biar teman-teman gak penasaran, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat malam Bang Grandong. Iya, selamat malam. Ternyata Grandong di dunia nyata itu beda sama di dunia horor ya? Wah, beda pastinya. Beda ya, kalau di dunia horor kan menakutkan gitu ya. Iya. Kalau yang di dunia nyata ini ternyata Menyenangkan. Oke, sebelumnya makasih banyak nih Bang udah mau datang ke sini ya. Jadi Bang Grandong mau menceritakan masa jahiliyah dulu. Iya, ya. betul. Kalau sekarang udah tobat nih. Udah hijrah. Udah hijrah ya, alhamdulillah sih. Iya. Oke deh Bang, udah siap cerita nih. Udah siap-siap. Oke, silakan Bang Iya. Grandong. Saya mau menceritakan masa lalu kelam saya. Oke. Dulu saya tuh anak tongkrongan. Awal mulanya itu anak tongkrongan. Di zamannya sekolah itu saya udah bikin geng motor. Oke. Tuh. Nah, saya ngerekrut dari teman-teman sefrekuensi saya tuh di sekolah. Rekrut, akhirnya bikin klub motor. Dan yang setiap malam itu saya ngadain trek-trekan. Oh, Trek-trekan balap motor tuh. balap liar ya? Iya, balap liar. Buat nyari nama. Biar ditakutin di kalangan komunitas motor, geng motor gitu. Setelah itu anggota saya makin banyak tuh. Makin banyak. Dan akhirnya banyak tuh persaingan antar geng. Nah, antar geng, antar sekolah gitu kan. Saya ajakin tuh, daripada kita tawuran, mendingan kita balapan motor tengah malam nih. Oke. Tuh, balapan motor, trek. Nah, salah satu klub motor ini curang. Nggak sesuai spek nih motornya nih. Bore up lah. Bore gitu ya. up-nya nggak sesuai spek. Saya komplain dong. Kamu curang nih, tapi dia nggak terima nih. Udah akhirnya di situ kita aja itu orang. Tuh kita pukulin, kita buang tuh ke sawah. Tapi posisi masih hidup. Masih hidup. Oke. Cuma kita buang ke sawah, udah kita tinggal pergi, ambil tuh duitnya sama motornya. Kita rampas. Diambil. Ambil. Taruh besok ada yang nyari dong dari teman-teman dia nggak terima. Datang tuh, udah kita satronin, kita tahu gitu. Sampai akhirnya geng saya ini jadi geng nomor 1 di kalangan sekolah gitu. Oke. Gak ada yang berani. Itu pun tongkrongan saya itu di terminal. Oh, di terminal. Di terminal bareng sama preman-preman situ lah gitu. Backingan kita preman-preman situ. Nah, singkat cerita kita ngadain anniversary nih motor nih. Ngadain, nah di situ sambil minum alkohol. Terus saya bikin perjanjian nih. Sebagai ketua geng, saya berharap pasangan-pasangan kalian gitu. Kalau enggak keluar dari sini gitu. Kalau nggak ada yang nggak terima gitu. Akhirnya saking solidnya kita dibolehin lah di situ. Dibolehin. Cuma kan milih-milih juga. Kalau yang jelek saya nggak mau. Gitu. Tetap milih-milih ya. Tetep kan biar sensasinya dapet gitu.
Dan takutnya kalau yang jelek masa dipakein helm gitu. Setelah itu akhirnya sepakat dapat tuh. Saya ngomong kayak gitu kan karena ada satu cewek cakep banget tuh. Nah tuh cewek saya deketin. Ternyata kan pacarnya anggota saya kan. Karena udah kesepakatan itu akhirnya dia mau nggak mau ikhlasin tuh ceweknya tuh. Mana cantik, bohai, udah kayak bodinya tuh kayak gitar Spanyol. Oke, wah keren banget ya. Pokoknya, gimana nih penasaran dong gitu. Saya ajak ngobrol dah, nyambung di situ. Kebesokannya saya janjian tuh sama si perempuan itu tuh, ceweknya teman saya tuh. Janjian, jalan bareng tuh. Terus akhirnya karena ngobrolnya nyambung, saya ajak langin. Saya ngobrol sama dia. Terus saya tanya, kamu masih enggak? Gitu. Terus kata dia, masih nih. Bolehlah coba dikit gitu saya gitu. Kata dia, lah jangan, saya kan pacarnya dia. Ya udah biarin dia mah. Lagian dia sama saya gantengan saya gituin. Wah bisa aja katanya kan, kata si perempuan itu tuh. Akhirnya saya cobain tuh pelan-pelan rayu, saya subtitlin tuh film. Nah, buat mancing gitu kan. Ini saya tonton, dia apaan sih nonton kayak gitu? Udah tonton aja, ntar juga pengen gitu. Nonton tuh di situ tuh. Di situ sama, saya juga belum pernah ngelakuin kayak gitu. Oh belum pernah. Belum pernah, baru mau ngelakuin tuh. Pas dibongkar sama dia tuh, nonton bareng. Setelah itu mulai tuh. Udah timbul lah ya. Udah timbul tuh. Pelan-pelan tuh, set tuh. Habis itu saya grepe-grepein lah di situ. Wih, makin kenceng nih. Gitu kan, itunya masih kenceng tuh, set. Masih sekel banget nih kan. Ya. Lagi itu. Saya buka tuh, mengkilap banget. Mengkilap? Iya, belum ada bulunya. Oh, berarti kayak sinar lampu gitu ya? Iya. Nah, iya kayak botak licin gitu. Tebel banget tuh di situ tuh. Saya usap-usap tuh, merah banget tuh. Oke. Kayak kerang gitu ya? Kerang dicabein itu. Kerang dicabein. Saya buka set, usap-usap, mulai dong. Saya bangun tuh kan, kencang tuh. Saya giniin. Coba kamu berani nggak? Gitu. Kata dia, berani lah, coba tuh. Wah, tuh. Saya tuh. SP-nya tuh. Merinding kan badan saya tuh. Enak juga nih di SP nih. Tuh, dari situ turun tuh ke lato-lato saya. Iya, di SP juga kan. Oh, kirain diadu. Enggak. Oh, enggak. Betul, bahasa tuh. Habis itu semua tuh kan langsung kuat nih gitu kan. Nah, habis itu saya basahin tuh. Saya tuh basahin, masukin lah ke situ tuh pelan-pelan. Nggak karena masih P ya. Masih P kan. Masukin lagi. Sampai 3 kali baru tuh bisa masuk dikit. Dia teriak-teriak, gitu kan. Habis itu tes lagi kan. Saya paksa dorong tuh. Perpet. Suaranya kan robek gitu kan. Keluar tuh cairan merahnya tuh kan. Makin semangat lagi saya kan. Wih, bener nih masih P kan. Langsung saya hajar terus tuh. Wah. Dia ampun gitu kan. Kenapa? Gitu kan. Wah, makin semangat tuh. Setelah itu udah kan keluar tuh cos. Keringet dingin udah tuh. Keringet dingin keluar baru pertama kali gitu kan. Sambil duduk ngisep rokok kan. Ngebayangin wah enak banget nih surga dunia gitu kan. Terus si perempuan itu ngajakin lagi. Mas nggak mau lagi? Kenapa? Saya juga kentang ini gitu kan. Oh dia belum ya? Belum. Wah emang masih kuat? Lah kuat. 10 kali pun saya jabanin kata dia tuh. Oke tuh. Ntar dulu saya ngabisin rokok tuh. Habis itu main lagi. Main lagi sampai bener-bener tuh dua-duanya tuh. Saya perempuan. Terus saya bilang, kamu kalau ditanya pacar kamu bilang aja belum pernah ngapa-ngapain gitu. Nah, ntar kalau dia nyobain jangan kasih buat saya aja gitu. Enak aja dia gitu.
Setelah itu udah kan pulang nongkrong lah biasa sama teman-teman tuh di base camp gitu. Si perempuan itu datang sama pacarnya tuh. Udah mulai genit-genitan. Oke. Nah, pacarnya ternyata cemburu. Keluar dari kesepakatan. Oh. Dia mau mukul saya tuh. Terus saya giniin, lu kalau mau berani ya lu yang habis gitu kan. Ini kan udah sesuai kesepakatan kita gitu. Akhirnya dia keluar. Tuh, terus saya nyoba yang lain, nyari tuh. Nyari anggota lain. Kemudian dapet lah. Anggota geng juga. Iya, anggota geng juga perempuan. Oh, itu ngambil dari sekolah lain. Cakep tuh emang primadonanya di situ. Saya rekrut buat menarik anggota yang lain tuh. Dari situ tuh saya deket. Tapi ini si pacar yang sebelum itu masih nggak terima kan. Masih ngejar-ngejar saya sampai saya itu disamperin sama preman. Dia nyewa preman. Satu mobil datang ke rumah saya. Tuh. Satu mobil. Untungnya saya lagi posisi itu tuh lagi sekolah. Kan masih zamannya sekolah tuh. Masih zaman sekolah disamperin satu mobil jeep. Itu isinya preman semua itu. Bawa nyariin bang Gerondong ya. Nyariin bang Gerondong tuh. Setelah nyampe rumah, nanya ke orang tua. Orang tua saya nanya, ada masalah apa mas gitu sama anak saya. Nggak ada apa-apa bu, saya pengen ketemu aja. Tapi itu badannya gede-gede banget tuh, satu mobil tuh. Nggak lama, saya dapat telepon tuh dari teman saya tuh. Ada yang nyariin lu nih. Siapa? Orang ini gitu. Dia yang pegang wilayah ini. Udah tenang, kita beresin gitu. Malamnya saya kumpulin tuh pasukan. Saya samperin itu orang yang nyamperin saya tuh, preman itu. Lu maunya gimana gitu. Ya, lu masa pacar sendiri lu? Lah, kan udah sepakat. Pacar teman sendiri. Iya, pacar teman sendiri. Kan udah kesepakatan di geng gitu. Kalau nggak terima, kenapa dia mau kesepakatan itu? Gitu. Sekarang mah kayak gini aja. Lu kalau lu mau aja juga. Gitu. Jahat ya. Terus habis itu kita pulang tuh. Dia tetap nggak terima karena udah dibayar gitu. Gimana caranya biar saya nggak gangguin tuh perempuan lagi? Akhirnya saya giniin, daripada kita berantem, gimana kalau kita bikin kesepakatan gitu? Saya sekali lagi, habis itu gantian lo gitu kan? Tuh negosiasi tuh, kita juga udah siap pasukan gitu kan? Kita keluar bareng saya gituin. Tapi kita lihat dulu pasukan kita, banyakan siapa? Dia nggak tahu saya bawa pasukan banyak. Pas dia ngintip, banyakan pasukan dia nih. Ini sepakat tuh, deal tuh, sewain tempat. Teman-teman saya suruh tuh sepuasnya tuh, dibayarin sama dia. Saya bilang ke perempuan itu, ini terakhir saya lu nih. Tuh, habis itu lo udah lepas dari saya. Saya nggak mau, enakan punya situ kata dia kan. Karena saya baru pernah ngalamin itu ngeswe gitu kan. Udah nggak apa-apa, kita tes lagi ayo gitu. Di situ kita ngeswe lagi tuh. Bener-bener dia tuh sampai lemes, sampai bad gitu. Udah kayak comberan dah itunya gitu kan. Kotor anjir. Habis itu kan udah pas dong, dia udah lemes, udah bad. Saya keluar tuh, panggil si preman itu. Bro, gantian lu masuk dah. Lu mau sama temen-temen lu silahkan. Ini yang penting saya udah. Makasih nih atas jamuannya, saya gituin. Akhirnya sama dia juga. Teman saya juga boleh nyobain nggak? Enggak. Itu udah kesepakatan nih, biar dia aja. Gitu. Kita tetap minum tuh. Habis itu, udah tuh kelar tuh premannya tuh. Nawarin ke teman-teman saya. Mantap ini mas bro. Kalian mau coba nggak? Pengen. Jangan, saya gituin kan. Terus kan ada satu tuh nyeletukin. Kok lu makin jahat Grandong gitu kan. Lah lu ngapa nggak terima gitu. Kalau nggak terima cabut dari sini lo gitu. Saya gituin tuh. Habis itu kalau lu mau saya bayarin. Cari tuh sono, saya gituin kan. Akhirnya dia diem aja tuh. Udah, bos preman itu datang. Ngobrol, udah bang, udah kita nggak usah berantem. Gimana kalau saya jajanin tuh wadon-wadon kalau mau. Oke tuh, karaokean lah di situ gitu, sambil nyanyi tuh. Teman saya banyak tuh LC pada berdiri kan joget-joget tuh.
ada yang grepein sini lah, grepein situ lah tuh. Terus ada yang mau ngesway di situ. Nah, saya tendang. Enak aja lo di sini. Bikin sange aja gitu kan. Udah lo keluar lah ya. Keluar dah dia tuh, main di luar tuh. Dia kan juga masih penasaran ya, pengen lagi tuh. Teman saya tiba-tiba datang sama cewek, temennya cakep banget tuh. Wih, cakep nih. Boleh lah gitu. Boleh gitu. Gue godain ya, oke gitu kata dia. Karena temennya kan, saya godain tuh. Wah, udah mahir banget tuh perempuan. Malah saya diajarin cara yang benar kata dia. Tuh digrepe-grepein sama dia tuh. Saya bawa ke room yang kosong. Grepe-grepein. Setelah itu saya buka dong sama dia diajarin tuh. Nih cara yang benar nih. Gitu kan. Masih sekel. Itu udah kayak apa itu, bulat kayak jambu kayak gitu, masih merah gitu. Saya tuh. Nah, pas udah di ke bawah tuh, bodinya luar biasa tuh. Habis itu saya di situ. Nah, pas lagi kata dia gini, "Bang, punya abang kok kecil." Wah, sialan banget nih. Ini kurang nih. Udah diem lo gitu. Udah kita ngeswe aja ya, gitu. Bang Grandong kecil. Dikit. Baru kali ini nih, karena dia ternyata udah lebih pengalaman yang lebih besar gitu. Udah overses. Udah overses. Wah, kamu udah kebanyakan kali. Iya, ini kecil ini karena dia kan. Aduh. Saya paksa aja, yang penting kan saya dapat tuh sensasinya kan. Saya tuh. Setelah itu saya keluar tuh kan. Wah, udah tuh kan. Terus udah tuh bubar acara itu, nongkrong terus. Kita balapan lagi, tuh antar sekolah. Jadi kalau saya tuh dulu bawa pasukan, misalnya anggota saya sama sekolah lain nih, saya bawa tuh pasukan. Yang lain sekolah dari situ juga bawa pasukan, tapi pas di situ kita nggak tahu 1 lawan 1. Tuh, pokoknya nggak ada yang boleh ikut campur. Kalau ada yang ikut campur kita perang gitu. Ini kan antara ketua sama ketua aja berarti. Iya, ketua sama ketua tuh. Teman saya curang, lemparin helm. Saya pegang tuh helm, saya lupa. Setelah itu bubar kan, udah kelar tuh. Nah, di situ tuh mulai tuh nyari cewek lagi saya tuh. Emang bener-bener kayak sensasinya tuh masih kurang gitu. Karena ini kan Bang Grandong masih sekolah waktu itu. Iya. Tapi udah seliar itu ya. Iya. Saya tuh dari rumah berangkat sekolah tapi nggak nyampe. Tapi orang tua nggak pernah tahu nih kegiatan Bang Grandong. Nggak pernah tahu. Dan ketika ada surat dari sekolah pun saya buang. Saya milih bayar orang buat datang ke sekolah. Pura-pura jadi wali saya gitu. Kakak saya atau siapa saya kayak gitu. Nilai-nilai rapot sendiri? Wah, jelek. Nggak ada yang bagus gitu kan. Pokoknya di sekolah tuh udah terkenal, sampai terakhir itu kepala sekolah aja mau saya gara-gara teman saya lagi sakit. Lagi sakit dia datang karena saya rame kan, bikin gaduh tuh. Rame, pas kepala sekolah datang suruh bangun tuh bocah teman saya tuh. Saya bilang dia lagi sakit, Pak. Kalau sakit di UKS jangan di sini. Tuh. Sama dia digubrak terus bangun. Teman saya itu sama dia. Saya langsung lari kan untuk kepala sekolah tuh. Saya tuh badannya gede tuh. Saya jatuh, dia lari, manggil security. Saya sama bilang ke teman-teman, udah yuk kita bubar, nggak usah sekolah, kita tungguin di pintu keluar. Ini sekolahan saya tuh dekatnya kantor polisi. Oke. Nah pas saya lagi di luar tuh nungguin tuh kepala sekolah udah nyiapin balok, polisi datang ke sekolahan, ngamanin, bubarin lagi yang saya tuh. Bubar keluar tuh, saya incer tuh kepala sekolah tuh, nggak dapat dikawal terus, emosi kan. Nah saya ingat ponakan dia tuh teman saya, perempuan. Wah, saya balas dendamnya dari si anak itu, ponakannya. Saya godain, saya bawa jalan-jalan kemana-mana. Dari dia yang soleh, saya rusak ajak
Bang Grandong STM atau STM. STM? Oh, STM. ada perempuannya ya. Ada, dia sedikit. Di bagian itu tuh dulu ada Teknik apa teknik, gitu? iya, komputer. Teknik komputer. Nah, saya ajak tuh. Saya ajak main, saya ajak nongkrong di terminal, saya cekokin. Habis itu saya ajak, Hmm. saya videoin, Videoin. saya videoin. Hmm. Buat ngancam tuh kepala sekolah itu tuh. Anjir. Kalau dia macam-macam nggak mau nemuin saya share tuh video. Cuma saya pakai topeng, nggak kelihatan muka saya gitu. Saya videoin, tuh dia lagi, terus lagi tuh saya videoin. Tuh. Gila ya. Habis kalau pas mau saya matiin. Enggak, bener-bener kriminal ya. Sadis. Sadis ya. Saya grepe-grepein tuh, saya matiin kamera, saya grepe-grepein. Saya masih pack. Bener-bener wah. Meskipun gak dirawat, tapi niknya nggak ada duanya itu. Itu pas sudah sadar dia nangis karena ngeliat cairan merah kan. Tuh pas udah itu nangis, saya bilang udah, kalau lu sampai saya berani tanggung jawab, nggak usah takut. Terus bilangin ke om lu jangan macem-macem sama saya gitu. Saya bisa bikin yang lebih sadis dari ini, saya gituin tuh. Kalau mau dia temuin saya gitu. Saya sampein tuh, saya kirim foto ke dia, nih kasih tahu om lu jangan sampai ini foto nyebar luas gitu. Akhirnya datang tuh kepala sekolah saya tuh, diskusi lah di situ. Terus saya suruh minta maaf dan saya mintain duit. Duit itu ya buat pesta. Kalau sama teman-teman, pesta minuman. Kalau yang mau silakan gitu. Pokoknya dari duit itu kita habisin. Semuanya saya jalanin gitu. Dari narikin iuran terminal ke angkot-angkot sampai malakin kepala sekolah gitu kan. Jadi sih benar-benar preman dong ya. Iya. Karena emang nggak tahu tuh tiba-tiba sih jadi brutal kayak gitu. Gitu. Tapi lingkungan temennya Bang Grandong emang kalau lingkungan di rumah anak pesantren semua. anak pesantren. Iya, pada ngaji semua. Tapi di luar saya brutal. Brutal ya. Makanya orang rumah sama lingkungan nggak ada yang tahu kalau saya kayak gitu. Tapi belum pernah ketemu nih sama orang yang berani gitu, misalnya berani ngelawan gitu. Belum pernah. Makanya saya di situ sewaktu itu tuh kayak merasa jagoan gitu. Perempuan apapun yang saya pengen pasti dapat. Kan dulu saya masih ganteng lah, nggak kayak sekarang udah tua gitu. Ya, memang kalau saya lihat sih memang Bang Grandong face-nya ya menarik gitu kalau buat ukuran lelaki ya. Dari perempuan yang bener sampai yang nggak bener pun saya udah pernah semua. Ini di mana sih lokasinya? Di Jawa Barat kah atau di Jawa Tengah? Oh, di Jawa Tengah. Berarti di kampung. Di kampung. Oke. Oke, lanjut setelah itu lulus sekolah nggak? Sampai lulus sekolah. Tapi lulus ya, tetap sekolah. Tetap lulus. Saya kan udah bilang ke kepala sekolahnya, ketika saya jarang masuk, saya tetap minta lulus sekolah. Dikasih tuh, saya mau belajar tuh 6 bulan sebelum ujian, saya belajar giat. Biar orang tua saya bangga lah, gitu. Karena sebelumnya kan saya udah berapa kali kontrakan di sekolah, pindah-pindah sekolah. Gitu. Itu sekolah yang terakhir. Nah itu lulus di tahun 2012. Lulus tuh dengan nilai yang memuaskan lah gitu. Masih bagus nih. Bagus. Ya, karena takut ya. Karena takut. Ancamannya itu kan luar biasa kan. Gitu. Jadi setiap pagi saya ngambil jawaban. Ngambil jawaban tuh, dikasih contekan. Tapi ini tindakan ini bener-bener ya, nggak ada misalnya inisiatif si kepala sekolahnya atau si perempuan itu buat lapor gitu misalnya? Nggak ada. Pokoknya di zaman itu tuh jarang yang namanya lapor-laporan. Justru yang lebih ke kriminalnya tuh mereka yang anggapan kriminal tuh ya yang
balapan liar kayak gitu. Zaman-zaman itu. Jadi kalau yang kayak gitu tuh nggak berani lapor mereka karena aib. Rasa si korbannya juga aib gitu. Malu kalau sampai lapor. Jadi aib keluarga kan jadinya gitu. Makanya disitulah saya makin berani kan. Si Kacono sini perempuan mana aja gitu. Setelah lulus sekolah kirain saya kan mau mulai memperbaikin diri. Ternyata pas masuk di daftar di perkuliahan tuh di kampus, sebelum masuk aja saya udah kenal sama senior. Diajak lah ke kos-kosan dia. Tuh kenal pas lagi ospek. Diajak ngobrol, tuh nyambung, ngeswe lah di situ. Ngeswe lagi sama senior. Sama senior. Iya. Sensasinya luar biasa itu. Bener-bener karena dia udah pengalaman ya. Mainnya kalah Miyabi itu. Anjir, jauh banget Miyabi nih. Pokoknya kalau saya udah berasa kayak kakek Sugiono gitu. Pokoknya mantep banget tuh. Semua gaya saya cobain. Dari depan, belakang, atas, bawah. Saya cobain tuh. Gila sih ini. Setelah itu kan mulai tuh kan ospek, jalan. Udah mulai semester 1. Saya mulai tuh main gila lagi. Perempuan lagi tuh. Sambil klub motornya tetap jalan, gilanya tetap gila di dunia perempuan gitu kan. Tuh. Karena banyaknya cewek sampai bingung. Sehari bisa di cewek. Sehari. Tuh. Pernah nih gebetan saya tuh teman tapi mesra. Tuh, dia bawa temennya ngajakin minum. Saya bawa ke rumah teman saya. Saya izin dulu dong. Bro, saya mau bawa cewek nih 2. Mau minum. Gas, bawa. Awat tuh. Nyampe di lokasi, saya minum berdua tuh sama teman saya. Terus si perempuan itu ikut juga minum tuh. Dia akhirnya berempat tuh minum. Tapi teman saya nggak nih perempuan. Tuh, karena saya yang lihat budi si teman saya itu, yang si teman dekat saya tuh molek banget. Saya deketin lah dia. Saya ajak ngeswe. Udah. Ya yang satu kan cemburu tuh teman saya tuh si perempuan. Giliran sama dia mau paling pertama gitu. Udah tenang, ntar gantian saya gituin tuh. Habis ini udah tuh istirahat bentar sama ini. Udah mulai grepe-grepein saya tuh. Di SP sampai ke lato-lato saya itu. Udah kan bangun lagi tuh. Main lagi sama dia. Sampai bener-bener letih gitu. Sampai ya tinggal tulang belulang. Anjir. Gak bisa bangun gitu. Kayak udah dimakamin, tinggal tulang belulang. Saking udah cairan saya udah di semuanya gitu. Aduh, saya dengar ceritanya Bang Grandong nih lemes beneran. Sama saya juga sampai sekarang. Lalu terus gimana lagi kehidupan Bang Grandong nih? Kehidupannya benar-benar berantakan. Dari situ kuliah nggak beres. Di DO lah saya tuh. Padahal saya kuliahnya ngambilnya ini apa? Agama. Karena disuruh orang tua. Disuruh orang tua buat ngambil agama kan, biar jadi guru agama. Gitu. Ternyata nggak cocok sama saya gitu. Gurunya sway harusnya. Iya. Waduh, parah itu sampai orang tua nanya kenapa sih sampai bisa di DO gitu kan. Saya nggak pernah ngerjain tugas, alasan saya gitu. Padahal teman-teman kampus udah saya semuanya itu. Perempuan-perempuannya gitu. Terus habis itu udah kan gabung lagi, masih main motor tuh. Saking bosennya tuh di tahun 2013. Di 2013 pertengahan saya pengen lah namanya hidup lebih baik gitu kan. Udah pengen bener lah nggak mau ngerusak teman-teman gitu kan. Udah ada pemikiran. Pemikiran buat berubah. Nah hijrah lah ke sini itu kan ke Bekasi. Tapi bukannya bener malah makin parah. Awalnya mah bener karena nggak punya teman. Bener-bener nggak punya kanan kiri kenalan gitu. Akhirnya
nongkrong di komplek, akhirnya mulai kan ketemu teman tuh. Nah kebetulan teman saya umurnya sih jauh sama saya, selisih 5 tahunan dah gitu. Gila juga, diajak lah sama dia anak kuliahan tuh. Bang main kemana? Udah ikut aja. Berangkat tuh malam-malam bawa mobil ke Jakarta, terus jemput ke kos-kosan, diajak di situ satu-satu. Kalau yang ini udah kelar, gantian yang ini, kayak gitu muter. Bener-bener, tinggal pilih tuh bodinya yang mau kayak apa aja tuh ada. Gila. Tapi cakep semua, tuh nggak ada yang serem. Pas udah di itu main seharian tuh, dari malam sampai pagi, sampai jam 9 tuh, itu masih itu ngeswe terus tuh. Pokoknya semalam itu minum ngeswe. Bosen sama yang ini, main sama yang ini gitu, sampai bener-bener lelah gitu. Setelah kan udah pulang tuh, saya bilang ke dia, gue pengen bener es di sini gitu. Kenapa lu ajak yang kagak-kagak? Ntar dulu bang, kenakalan ini jangan diberhentikan dulu bang. Tuh. Kita lanjutkan lagi bang. Lu dulu di sono, sekarang kita bikin di sini. Wah, ragu-ragu dong. Wah udah pengen berubah gitu. Akhirnya saya mau tuh ulangin lagi tuh kegiatan kayak gitu. Nyari jalan, nongkrong. Tiap malam tuh kayak gitu, nggak pernah kerja. Kayak gitu terus. Uangnya dari mana dapat? Dari kakak saya, minta. Kakak udah kerja. udah kerja, minta duit tuh. Cuma kadang-kadang dari temen dari Jawa tuh, dari Jawa Tengah ada yang transfer nih uang setoran dari angkot ini tuh masih dapat jatah gitu. Dari situ udah main tuh udah makin ke dunia yang bahaya lah gitu kan. Udah ngeswe nggak kira-kira, tiap hari itu hampir terus-terusan gitu. Sampai suatu saat itu teman saya, dia mah kebangetan tuh main sama umur 17 tahun, belum punya KTP. Di SW lah sama dia tuh, di gudang di SW tuh. Singkat cerita lah, tapi dia nggak mau tanggung jawab. Di penjara lah di situ dia kan, masuk penjara tuh. Dari situ saya udah mulai, wah ini udah nggak beres nih kalau kayak gini terus. Jangan sampai saya ikut ke bawah kayak dia nasib saya. Tuh. Akhirnya saya memutuskan untuk nyari perempuan yang benar-benar mau nerima saya padanya. Terus dari situ saya nyari kerja dulu nih. Nyari kerja, dapatlah kerjaan. Setelah dapat kerjaan, pas lagi orientasi, saya tuh ngeliat tuh cewek tuh cakep. Tuh, saya deketin, saya kenalan, tapi itu mah nggak macam-macam. Saya benar-benar diajak serius. Diajak serius dalam waktu 1 tahun, saya ajak nikah. Tuh, diajak nikah, dia kan sebelum dia mau nikah sama saya, dia kan nanya, masa lalu lu gimana? Saya jawab, masa lalu saya tuh begitu gelap. Udah jangan dibahas, biar masa lalu saya yang nanggung gitu. Setelah itu akhirnya dia mau nikah sama saya tuh. Yang penting saya mau berubah. Akhirnya lakuin lah pernikahan itu. Sampai sekarang alhamdulillah udah lepas dari itu semua. Udah punya anak? Belum dikasih anak. Oh belum. Udah berapa tahun pernikahan? Pernikahan udah 6 tahun. 6 tahun ya. Mungkin saya mikir dulu dari cewek-cewek yang lain sebelum mungkin udah punya anak kali. Cuma saya suruh juga kan. Gitu. Makanya sekarang mungkin ini karma kali buat saya gitu. Sempat pikir juga kenapa nih udah 6 tahun kok belum dikasih gitu. Tapi flashback ke belakang ya emang dulunya udah parah gitu. Tapi Bang Grandong menyadari ya. Menyadari gitu. Hal itu ya. Bener-bener sadar, bener-bener apa yang saya lakukan dulu tuh bener-bener gak ada faedahnya.
Gitu. Menurut saya sih dulu, kalau saya yang jalanin dulu tuh ngerasa keren. No. Tapi kalau pandangan orang lain kan pasti merasa jijik gitu. Sampah. Sampah gitu. Sempat ada teman saya itu bilang, lu tuh sampah, gak bakal jadi apa-apa. Kata-kata itu selalu saya ingat. Saya buktiin ke teman saya kalau saya itu bisa bekerja lebih baik dari dia. Ya alhamdulillah, nasib saya sama dia beda. Saya alhamdulillah udah punya rumah, punya pekerjaan yang tetap. Tapi teman saya yang ngomong kayak gitu masih lontang-lantung. Padahal udah punya anak istri. Tuh Bang. Oke. Aduh, saya dengar ceritanya ini ya, saya agak jujur ya, saya kesel dengernya. Iya bener-bener kesel banget dengernya. Karena ya ini brutal banget sih, asli brutal. Saya ingat dulu kasus yang viral kalau nggak salah dulu di Bandung ya, yang ketua geng motor itu siapa namanya gitu ya. Ya itu sama tuh perlakuannya sama kayak Bang Grandong. Jadi ya dia perempuan, anggotanya tuh diwajibkan malah ya, diwajibkan untuk bersama dia semuanya. Yang saya pikir, kenapa nih mereka nggak ada yang berani gitu loh sama si ketua geng ini. Padahal kan kalau misalnya kan kalah kan ya. Cuma masalahnya memang yang tadi saya tangkap nih dari Bang Grandong ya, anggapannya keren. Jadi anak-anak itu mungkin ya karena masuk geng motor mereka merasa keren. Betul. Kebetulan sudah didoktrin juga nih, ada wadahnya juga nih menampung. Ya udah lo masuk geng gua. Nah, didoktrin lah tuh sama si ketua gengnya. Ya itulah lingkungan jadinya pergaulan yang bebas gitu ya. Yang benar-benar Iya benar. Yang terakhir ini kan yang masalah Vina itu ya. Iya, betul itu. Yang akhirnya baru tuh viral ramai di mana-mana. Dan ini hari ini orangnya ada di depan saya gitu loh. Mantan pelaku, meskipun sekarang sudah sadar gitu ya. Tapi jujur aja saya kesel banget dengar ceritanya gitu ya. Dengar ceritanya Bang Grandong kok tega gitu loh. Kok bisa apa ya? Bisa tercetus pemikiran kayak gitu dan melakukan hal kayak gitu loh. Itu yang saya bingung. Itu karena ya dulu ya, flashback ke cerita yang dulu ini. Jadi pas saya zamannya SMP, saya itu udah ngedarin obatan. Dari obatan itulah timbullah imajinasi-imajinasi yang aneh gitu. Kadang-kadang nonton film, akhirnya kepengen nyobain gitu. Sampai ke tindakan kriminal. Iya, tuh. Karena emang pengaruh obatan itu luar biasa. Ya. Karena gini ya, perjalanannya Bang Grandong ini lumayan jauh juga. Iya. Sampai ibarat kata sampai jadi preman. Iya. Di kampung kan. Supir-supir angkot tuh dimintain jatah, di pasar, di terminal gitu kan. Itu kan berarti sudah preman. Iya. Nah, yang saya bingung orang tua bisa nggak tahu. Ya karena kan saya mainnya di luar. Jadi kampung saya sama tempat sekolah saya itu jaraknya jauh. Nah, yang saya mau tanya, gimana pendidikan orang tua sama Bang Grandong kalau di rumah? Didikan dari kecil itu saya disuruh ya rajin ngaji. Jadi setiap saya pulang sekolah nongkrong, saya tetap sholat, ngaji. Gitu ya? Iya, pura-pura di depan orang tua aja. Biar saya tuh dianggap ketika ada orang yang ngomong saya macam-macam, orang tua saya nggak bakal percaya. Orang tua gitu. Anak baik-baik aja. Betul gitu. Makanya lingkungan di situ ngelihat saya ngaji, bawa Al-Quran. Gitu. Tapi waktunya nongkrong ya saya brutal. Gila ya. Benar. Itu yang bikin kadang-kadang saya kecewa di situ sih, udah ngebohongin orang tua gitu. Ya jadi karena faktor itu. Iya, betul. Pokoknya di lingkungan saya itu saya yang nyedarin semuanya. Teman-teman saya kasih. Iya. Ini udah benar-benar kriminal loh. Benar-benar kriminal sampai ngerjain keponakannya ke kepala sekolah. Iya. Wah, itu kalau zaman itu mungkin kalau orang yang berani ya diaduin. Masuk itu. Iya. Benar loh.
Tapi sampai sekarang gimana situasi dengan lingkungan-lingkungan yang lama kayak sama kepala sekolah sama perempuan itu? Ini tetap nggak kebuka? Nggak kebuka. Nggak kebuka karena kalau sampai dia ngebuka, saya buka juga. Kasus dia yang mungkin teman saya sampai bawa saksi matanya kan banyak. Emang tuh dipukulin sampai? Dipukulin, wah sampai keluar juga sama dia. Tuh. Dia padahal dari guru BP naik ke kepala sekolah. Dan gak langsung tuh perekonomiannya langsung berubah. Awalnya yang motor tiba-tiba beli mobil. Duit dari mana coba? Mungkin zaman waktu itu ya. Zaman waktu itu orang punya motor aja udah dibilang orang luar kaya. Biasa. Orang kaya lah. Ini tiba-tiba langsung punya mobil baru lagi. Kalau mau dibongkar ya kita bongkar-bongkaran. Tapi setelah itu sempat berapa tahun kemudian saya ketemu kepala sekolah. Saya minta maaf juga setelah udah hijrah kayak gini tuh. Saya ketemu, saya minta maaf, ya udah kita lupain masa lalu. Tuh. Apa yang bikin Bang Grandong kepikiran mau hijrah, mau berubah? Karena pertama udah capek. Kedua kayak ada bisikan udahlah mau sampai kapan. Gitu. Ditambah orang tua saya udah dua-duanya udah meninggal kan. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Saya dari pas saya udah kayak gini belum bisa nunjukin ke orang tua. Jadi orang tua saya meninggal, saya baru punya rumah ini itu gitu. Jadi tadinya mau bikin senang orang tua belum sempat, akhirnya saya. Duluan mana orang tua nggak ada sama Bang Grandong hijrah? Duluan orang tua meninggal. Oke, jadi orang tua meninggal, Bang Grandong masih brutal tuh. Masih brutal. Pas nikah tuh pun saya masih brutal, cuma di dunia lain gitu. Di yang lain lah gitu. Gila, sampai akhirnya istri saya ngingetin, mau sampai kapan kamu kayak gini lagi? Udah stop. Udah akhirnya di situ saya stop. Nggak mau ke dunia kayak gitu. Oke. Nah kita masuk ke kehidupan yang sekarang ya. Iya. Jadi istri bisa menerima masa lalu Bang Grandong, cuma ya inilah ya ada apa ya, ada yang harus dibayar mahal. Betul. Dari masa lalu Bang Grandong ya sampai sekarang mohon maaf ya Bang. Bang Grandong belum dikasih kepercayaan untuk punya momongan ya. Momongan ya sudah 6 tahun. Ya mungkin juga ya Bang ya, mungkin juga ini karena karma gitu ya. Mungkin saya juga mikirnya seperti itu. Seperti itu. Ya. Tapi dari posisi Bang Grandong sendiri menyadari semua itu dan legowo gitu ya. Legowo. Bener-bener ya udah ikhlas aja gitu. Udah ikhlas. Tapi pernah coba nggak ikhtiar gitu kayak misalnya periksa nih istri sama suami gitu? Sudah pernah, terus diurut juga udah pernah gitu. Nah, kalau dicek dari bagus semua. Makanya ini ya itu saya pikir-pikir ini karma saya mungkin belum dipercaya. Dan sempat saya juga berpikir ada rasa takut kalau saya punya anak perempuan. Tuh. Takutnya anak saya jadi korban kayak gitu, kebetulan bapaknya gitu. Iya. Serba salah gitu. Kalau punya anak laki juga takut gitu. Benar-benar masih terbayang sampai sekarang gitu. Oke. Sejauh apa hijrahnya nih Bang? Apakah sudah sampai ke tahap kembali lagi ke sejadah atau gimana? Udah kembali lagi ke sejadah. Udah. Pokoknya dunia kayak ini tuh udah nggak ada. Kayak misalnya ikut kajian-kajian. Udah mulai. Sholat taubat. Kalau sholat taubat udah juga. Udah. Pokoknya semua udah benar-benar kembali ke jalan yang benar ya. Kayak sholat 5 waktunya. Betul. Segala macam puasa itu udah jalan. Udah semua. Jalan. Oke. Dari sisi ekonomi aman-aman aja nih ya. Ya aman sih, alhamdulillah aman. Aman ya. Ya namanya kehidupan orang berumah tangga ya. Iya. Ya biasanya memang ya cobaan itu tuh. Ya ekonomi ya terus omongan gitu ya. Kalau ekonomi udah mulai normal sih. Udah mulai normal. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pokoknya ada suka dukanya lah di situ. Udah dari hijrah itu udah mulai, pokoknya saya serahin diri semua sama yang di atas gitu. Mau saya ada masalah apapun, kayak perekonomian, kayak keturunan, udah saya pasrahin aja gitu. Ya.
Kalau saya juga bukan bukan orang yang benar sih Bang, jadi ya sama lah. Semua orang pasti punya masa lalu yang Kelam gitu ya. Dan rumah tangga saya juga, saya mau cerita sedikit gitu ya, rumah tangga saya juga nggak jalan mulus-mulus aja nih. Cobaan-cobaan ke saya, termasuk lingkungan di tempat kerjaan saya yang lama gitu kan. Banyaklah cobaan, kayak misalnya kita diremehin, kita direndahin, kita disikut sesama satu teman pekerjaan, gitu. Banyak. Dan saya menganggap itu semua mungkin dengan cara itu dosa-dosa saya bisa dihapus. Betul. Gitu kan, saya terima aja. Oke, saya terima, saya legowo. Meskipun ya ada rasa jengkel, ada rasa sakit hati gitu. Cuma ya sama lah kayak Bang Grandong gitu ya. Oh, gue balik lagi ya, masa lalu gue mungkin karena masa lalu gue. Iya. Gitu. Jadi ini karma yang harus gue terima gitu kan. Cobaannya segala macam gitu ya. Ya, saya sih bersyukur lah Bang Grandong udah hijrah. Iya. Dan sudah, ya saya bantu doakan semoga membaiklah. Amin. Semuanya ya Bang. Amin. Kehidupannya membaik, ekonominya membaik. Iya. Ya syukur-syukur ya, mudah-mudahan Allah juga kasih kesempatan. Amin. Buat kasih Nah kepercayaan. itu yang saya pengenin. Saya bakal jaga benar-benar itu. Ya teruslah meminta Bang. Iya. Terus meminta sambil ikhtiar ya. Betul. Baik. Pokoknya benar-benar saya juga malu sih menceritakan masa lalu saya gitu. Padahal masih banyak cerita-cerita kelam itu, cuma ya kalau untuk saat ini saya pengen lupain deh gitu. Ya. Saya jujur aja nggak nyangka sih, bener nggak nyangka dengan apa ya, tampangnya. Tampang saya itu alim. Asli tampangnya ini bener-bener bukan tampang orang bandel gitu ya. Tampangnya kayak ya, termasuk stylenya juga, gayanya juga kalem gitu kan. Saya nggak nyangka sampai sejauh ini gitu. Oke deh Bang Grandong, sebelum kita tutup podcastnya mungkin Bang Grandong ada pesan-pesan buat teman, silakan. Pesan-pesan buat teman-teman semua, jauhilah hal-hal yang tidak baik dan tidak menguntungkan diri sendiri. Jangan sampai kalian merasa menyesal di kemudian hari gitu. Jadi saya sampaikan, udahlah, yang udah nakal minta tolong berhenti, yang udah berhenti silahkan tetap di jalur yang benar, istiqomah. Jangan sekali-kali ke dunia yang gelap, karena itu merugikan diri sendiri dan terbayang-bayang sampai meninggal karena dosa-dosa yang begitu besar. Itu sih. Oke, ya penonton ya, semoga kisah dari Bang Grandong ini bisa jadi pembelajaran ya, harus ya. Karena dari perbuatan yang masa-masa lalu akhirnya ada hal yang harus dibayar mahal sama Bang Grandong sampai sekarang, dan mungkin sampai tua nanti gitu, kita nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa Bang Grandong ya, dan keluarga dikasih kemurahan rezeki lah. Amin ya Allah. Gitu ya. Dan buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Grandong, terima kasih banyak. Makasih. Ya, jangan patah semangat. Siap. Ya, tetap teruslah minta ampun dosa sama Allah gitu ya. Amin. Ya. Masih Bang Grandong ya. Sampai jumpa. Udah diundang.